Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam rumah Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Kita akan awali dengan pujian Kita Bertemu Lagi. Puji Tuhan.
Allah kami di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas kebaikanmu yang kau nyatakan kepada semua anak-anakmu dimanapun saat ini mereka berada. Bersyukur atas penyertaanmu, bersyukur atas berkat-berkat yang kau limpahkan kepada mereka semuanya. Biarlah anak-anakmu menikmati sukacita yang berasal daripadamu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pada saat ini mereka semuanya menyiapkan hatinya untuk menerima kebenaran akan firman-Mu. Engkau berkati anakmu yang telah Engkau pilih untuk menjadi saksi pemberitaan firman-Mu ini. Engkau taruh hikmat-Mu, kuasa-Mu di dalam batin, pikiran, dan ucapan kami, sehingga yang tertabur di dalam benih-benih hati anak-anakmu semuanya adalah benih-benih yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku semuanya, di mana saja saudaraku berada, Shalom. Mari semuanya, saudaraku semuanya, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan kita ambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 16. Saya akan memberi judul untuk renungan saat ini adalah hikmat dan hati manusia. Kenapa saya beri judul ini? Karena hikmat atau kata lain dari kata hikmat adalah kebijaksanaan atau bijaksana. Itu senantiasa timbul dari dalam hati kita, bukan lahir secara tiba-tiba, karena penuh dengan pertimbangan hati kita. Itulah sebabnya pada saat ini nanti kita akan belajar tentang itu. Yang perlu kita tahu adalah bahwa segala sesuatu dari kehidupan manusia itu pasti sumbernya dari hati. Ketika orang berpikir, itu pasti sumbernya dari hati. Ketika orang merasakan, itu pasti sumbernya dari hati. Ketika mereka susah, itu sumbernya dari hati. Ketika mereka senang, sumbernya dari hati. Mereka putus asa karena hatinya yang lembek. Mereka penuh semangat, penuh dengan pengharapan karena hatinya yang kuat. Padahal Tuhan sudah menyediakan kepada kita hikmat yang bukan dari dunia. Firman Tuhan kita awali dari pembacaan kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-16 demikian. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya? Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat, saya ulangi, dan ia tidak dapat mengalaminya, sebab hal itu hanya dapat dilihat secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari ayat yang baru kita baca di sini, ternyata di dunia ini ada hikmat manusia dunia dan hikmat bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi percaya, yaitu hikmat yang berasal dari Allah. Manusia kita lihat banyak orang yang merasa si A itu bijaksana, si B itu bijaksana, tetapi itu kebijaksanaan dunia, tetapi itu adalah hikmat orang-orang dunia. Tetapi perhatikan dari ayat yang baru kita baca, ada hikmat, ada kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya di dalam kehidupan mereka, supaya manusia atau orang-orang percaya itu menikmati sukacita yang asalnya dari Allah, bukan dari manusia atau bukan dari dunia. Sekali lagi, kalau kita baca ayat yang ke-6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat itu tersembunyi bagi dunia, tapi sejak dulu kala disediakan untuk kemuliaan kita. Jadi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya itu hidup dalam kemuliaan. Hidup dalam kemuliaannya, kemuliaan karena pemeliharaan Allah. Jadi hikmat dari Allah. Ada hikmat dari dunia, ada hikmat dari Allah. Tetapi pada saat ini yang perlu kita lihat adalah hikmat dari Allah itu sudah disediakan sejak dahulu kala
supaya manusia, supaya orang-orang percaya hidup dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa fasilitas yang luar biasa diberikan oleh orang-orang percaya ketika kita menikmati hikmat-hikmat kebijaksanaan pemberian Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi pribadi yang berhikmat, pribadi yang penuh dengan pribadi yang bijaksana. Kita bisa hidup dalam kemuliaannya. Bapak, Ibu yang dicintai oleh Tuhan, namun demikian, di manakah kebijaksanaan itu ditaruh? Di manakah hikmat itu ditaruh di dalam hati orang percaya, dalam kehidupan orang percaya? Bapak, Ibu yang dicintai oleh Tuhan, sekarang kita akan belajar tentang hati kita. Hati kita itu sebenarnya adalah sebuah tempat yang apapun di sana bisa masuk. Tetapi di dalam hati kita itu perlu juga disetok sesuatu. Ibaratnya kalau kita ke mall, seandainya ada dagangan yang habis, itu harus disetok lagi supaya di mall itu barang dagangan yang ada lagi. Di sana akan ada banyak macam barang yang ada nilai jualnya, sehingga orang-orang datang untuk datang membeli. Apa yang dia mau itu dibeli, apa yang dia mau itu diambil, sehingga ketika di sana stoknya habis harus diisi ulang. Bapak, Ibu yang dicintai oleh Tuhan, mari kita mengibaratkan hati kita seperti itu. Oleh sebab itu, hati kita itu sebenarnya bisa diisi dengan kesedihan. Hati kita itu bisa diisi dengan kegembiraan. Hati kita itu bisa diisi dengan sukacita, dengan penuh harapan. Hati kita itu bisa diisi dengan kuasa Allah. Hati kita itu bisa diisi dengan kebijaksanaan dunia. Hati kita itu bisa diisi dengan apa saja yang serba duniawi. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus memiliki hati yang kuat, yang mampu menguatkan hati manusia adalah firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan firman Tuhan, ketika Bapak Ibu sedang membaca firman Tuhan, sebenarnya hati Bapak Ibu itu dalam proses untuk dikuatkan. Ibaratkan seorang memasang batu bata dan sudah dipasang pasir dan semen. Ketika menunggu proses, dalam jangka waktu besoknya, sambungan batu bata itu pasti sudah kuat. Demikian juga kehidupan kita. Apabila kita sering mendengarkan, sering membaca firman Tuhan, sering merenungkan firman Tuhan, sebenarnya adalah hati kita sedang dikuatkan. Karena kekuatan ini adalah kunci dari menikmati berkat-berkat atau hikmat yang dari Tuhan. Bapak, Ibu yang dicintai oleh Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal 26 dikatakan demikian. Pasal 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saya ulangi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalau dalam kehidupan kita memiliki hati yang teguh, firman Tuhan mengatakan di sana ada damai sejahtera. Karena apa? Karena percaya kepada Allah.
Jadi teguhnya itu karena apa? Teguhnya karena percaya kepada kuasa Allah. Itulah sebabnya di dalam hidupnya ada damai sejahtera. Keteguhan hati orang percaya kepada pimpinan Allah menyebabkan siapa saja akan menikmati damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hati kita memegang peranan penting. Awal-awal ketika Yosua mau mengganti jabatan karena ditunjuk oleh Allah untuk menjadi panglima, dia masih sangat muda. Dia kalah wibawa dengan Musa, kalah jauh wibawa dengan Harun. Tapi yang dikatakan Tuhan apa? Teguhkan hatimu. Jadi Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Tuhan, ketika hati kita teguh karena percaya pada kuasanya, orang itu sedang dibawa kepada kemenangan. Dalam ayat yang baru kita baca, kita penuh damai sejahtera. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, itu yang ditaruh Tuhan. Jadi hati kita itu ketika kehabisan stok untuk kita tetap meraih damai sejahtera, kita tinggal ngambil, kita tinggal berdoa, kita tinggal minta supaya menaruh damai sejahtera Allah di dalam hati dan batin kita. Ketika kita sedang berputus asa, stok damai sejahtera itu, pengharapan itu habis, kita diminta untuk minta kepada Allah, percaya kepada Allah, berdoa supaya Tuhan memberi kepada kita harapan-harapan baru. Ini yang dimau Tuhan. Dan inilah hikmat, inilah kebijaksanaan, inilah pribadi orang percaya yang bijaksana, akan mengambil, akan meminta, akan mengambil stok baru dari Allah untuk dibawa ke dalam hati orang percaya, sehingga yang dulunya penuh kesusahan ada penghiburan, yang dulunya putus asa menjadi penuh pengharapan. Itu ditaruh di dalam hati. Ketika hatinya teguh percaya kepada Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca, damai sejahtera tinggal di dalam kita. Damai sejahtera tidak perlu dicari ke kiri kanan dengan perkara-perkara dunia. Damai sejahtera itu karena milik Allah, itu diminta, ditaruh di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kita akan kembali lagi kepada yang baru kita baca di kitab Korintus tadi. Perhatikan ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat yang 9, semua disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja, apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu mau, semuanya disediakan Allah kalau Bapak Ibu mengasihi Dia, mengasihi Allah. Kurang apa? Semuanya disediakan Allah. Hal itu memang sama sekali tidak bisa dinalar oleh pikiran manusia, karena pikiran manusia yang timbul dari hati juga itu tidak ditempati, tidak menyetok sesuatu yang asalnya dari Allah. Tidak menyetok sesuatu yang berasal dari Allah. Kita perlu menimbun, menyetok sesuatu dari Allah untuk ditaruh di dalam hati kita, supaya kita di mana saja penuh damai sejahtera. Ayat yang ke-12 mengatakan, ayat yang ke-11 saya ulangi.
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, yang di rumah ataupun yang di mana saja, yang tahu akan kebutuhan kita adalah kita sendiri. Mungkin kalau masalah makanan, kekurangan stok makanan, beras dan lain sebagainya, mungkin orang lain bisa tahu. Tetapi sebenarnya kebutuhan rohani kita yang tahu adalah kita sendiri. Dan itu bisa kita unduh, dan itu bisa kita ambil, dan itu bisa kita minta kepada Allah. Kita taruh di dalam hati kita. Ingat, otomatis hati kita harus teguh. Kita buka kitab Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan demikian: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hati kita dijaga, ketika hati kita dipenuhi, diisi dengan kebenaran firman Tuhan, di sana akan memancar kehidupan itu. Dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi bukan manusia yang duniawi yang katanya bijaksana yang terpancar dari dalam hatinya, tetapi tetap saja kita butuh kehidupan yang dari Allah untuk memancarkan kehidupan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu firman Tuhan, jagalah hatimu, jagalah hatimu. Jangan kau biarkan hatimu itu terisi oleh perkara-perkara duniawi yang tidak berguna. Hatimu jangan kau tanamkan perkara-perkara kebencian, perkara-perkara kecurigaan, perkara-perkara keputusasaan, perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Isi hatimu dengan firman Tuhan, isi hatimu dengan kehendak Tuhan. Karena hati kita itu penurut saja, penurut saja. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, jadi sekali lagi, ketika kita menjaga hati kita, sinar kehidupan itu terpancar. Sinar kehidupan itu terpancar. Yang pertama tadi, ketika hati kita itu teguh, dijaga, di sana ada damai sejahtera. Ketika hati kita dijaga, di sana terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, sekali lagi jaga hati kita, pakai hati kita, karena di sana bisa diisi apa saja, disetok apa saja. Kalau ingin Bapak Ibu menderita, yuk karena hatinya saja yang merasakan pertama kali terus dirasakan. Ingat sekali lagi di depan saya katakan, pikiran itu pasti sumbernya dari hati, perasaan sumbernya dari hati, tindakan itu saja pasti dari hati. Orang kecewa dari hati, orang sukacita dari hati, orang putus asa itu pasti dari hati. Pokoknya semuanya dari hati. Tinggal yang Bapak Ibu mau apa? Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya diteguhkan, mereka penuh damai sejahtera. Yang mau menjaga hatinya, kehidupannya bisa memancar. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kita akan melihat satu hal lagi. Ayat yang ke-13 dari bacaan, saya ulangi ayat yang ke-14 dari bacaan yang kita baca. Tetapi manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi
ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia tidak bisa menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Perhatikan di ayat yang akhir, dari ayat yang ke-16 ini dikatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya Allah yang sudah, firman Tuhan yang sudah ada di dalam hati kita, itu ketika kita ungkapkan dalam pikiran kita, keluar dalam pikiran kita itu mempunyai pikiran Kristus. Kita itu memiliki pikiran Kristus. Bisakah? Bisa selama hati kita teguh, hati kita dipelihara untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau diisi dengan perkara-perkara duniawi, pikiran kita ya bukan pikiran rohani lagi. Kalau diisi dengan perkara-perkara yang rohani firman Tuhan, pikiran kita pun akan menjadi rohani. Jadi pikiran kita menjadi rohani, perasaan kita menjadi rohani, sangat tergantung dari hati kita. Kita isi dengan perkara-perkara rohani atau perkara-perkara jasmani. Tetapi dampaknya jelas. Ketika hati kita tidak teguh, di sana tidak ada damai sejahtera. Ketika hati kita teguh, firman Tuhan mengatakan pasti ada damai sejahtera. Kalau kita mau menjaga hati kita, di sana ada pancaran kehidupan. Tidak menjaga hati kita, berarti ya tidak ada pancaran kehidupan di sana. Kita akan buka satu lagi dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang mengaku pintar, cerdas, bahkan mampu menemukan segala sesuatu. Tapi penemuan manusia itu semuanya serba berdampak. Kita tahu saat ini ada yang menuduh satu negara bahwa di negara A itu memproduksi virus untuk menjadi senjata biologis kalau sewaktu-waktu terjadi perang. Ada juga orang yang menyisihkan virus untuk diselidiki untuk satu proses penyembuhan terhadap satu penyakit. Artinya penemuan-penemuan manusia di dunia ini serba membawa dampak. Ketika Albert Einstein menemukan bom atom, tidak ada niat sama sekali untuk membom Hiroshima dan Nagasaki. Karena atom itu bisa digunakan untuk pengganti tenaga listrik. Tetapi penemuan manusia dibawa kepada satu kejahatan. Karena apa? Pikiran manusia memang seperti itu. Tetapi kita adalah pribadi yang mempunyai pikiran rohani. Itulah sebabnya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pikiranmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, sebenarnya kita sedang dalam satu proses. Hati kita sedang diteguhkan untuk damai sejahtera kita semakin bertambah. Apabila kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu adalah satu cara untuk menjaga hati kita supaya tetap kebenaran Tuhan itu bersinar atau kehidupan kita bersinar. Itu yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan mengakhiri firman Tuhan ini, dan jangan mengandalkan pengertianmu. Andalkan Tuhan senantiasa, karena di sana ada kehidupan. Teguhkan hatimu, hati kita semua. Jagalah hati kita, penuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Penuhi dengan permintaan-permintaanmu kepada Tuhan apabila ada permasalahan di dalam hidupmu. Karena di sana ada damai sejahtera. Di sana
kehidupan sedang terpancar. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kepadamu. Firman-Mu telah kami taburkan. Kami mendoakan kepada semua saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada di rumah atau di mana saja, berkati mereka semuanya satu persatu. Engkau taruh kebenaran firman ini di dalam hati mereka, supaya hari lepas hari kehidupan mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Hari lepas hari kehidupan mereka semakin memancarkan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pada saat ini, kita akan pujikan pujian El Sami. Dan setelah pujian ini, doa berkat kami serahkan Bapak Bendara yang menaikkan.
ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali.